Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvira Valentiana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko 1. Nah, di slide pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan audit. Tahapan audit ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang fase utama audit. Fase utama audit adalah penilaian risiko, respon risiko, dan pelaporan. Yang kedua ada tahap audit. Tahap pertama yaitu menilai risiko klien dan merencanakan audit. Secara umum, fase penilaian risiko melibatkan pemahaman tentang klien, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berdampak pada risiko salah saji. Fase pelaporan melibatkan evaluasi hasil penguji, rincian dalam terang auditor. Nah, yang kedua ada fase respon risiko. Fase respon risiko ini melibatkan penguji rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal, mereka akan melakukan pengujian kontrol. Auditor akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan penguji substansif atas saldo akan dicatat pada akhir tahun. Dan yang ketiga ada menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dengan tiba pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan bahwa laporan audit pada tahap audit ini akan memanfaatkan pemahaman klien, pengetahuan rinci, dan risiko yang dihadapi oleh klien tersebut. Slide yang kedua ada mendapatkan pemahaman tentang klien, yaitu ada tingkat entitas. Apa itu? Penting bagi auditor untuk mendapatkan pengetahuan rinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas tersebut diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat detail dan memakan waktu. Untuk klien yang berkelanjutan, proses ini tidak terlalu memberatkan dan melibatkan pembaruan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya ada tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan di industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Reputasi klien di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di sana industri. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang terakhir ada tingkat ekonomi. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bangsa, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semuanya. Auditor prihatin dengan kerentanan klien terhadap perubahan ini dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi. Saat melakukan audit ini, lingkungan lebih banyak fokus diberikan pada risiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan pernyataan yang terlalu rendah. Selama krisis ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mandi, artinya perusahaan mungkin sengaja mengecilkan keuntungan. Ketika ekonomi sedang buruk, ada kecenderungan untuk memaksimalkan penghapusan sebagai penurunan laba. Risiko penipuan. Di risiko penipuan ada insentif dan tekanan untuk penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya. Sementara contoh yang diberikan di bawah ini menunjukkan bahwa klien mungkin cenderung berkomitmen. Mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa penipuan telah terjadi. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan yaitu klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, keuntungan jatuh, ancaman pengambilan, keancaman kebangkrutan, kerugian yang sengaja berlangsung,
pertumbuhan yang cepat, dan arus kas yang buruk. Peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi salah satu insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan. Seorang auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana orang lain. Penipuan telah dilakukan untuk menilai apakah ada peluang yang sama di klien. Sikap rasionalis untuk membenarkan suatu kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen staf klien untuk penipuan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah. Sedangkan contoh di bawah ini menunjukkan bahwa penipuan bisa saja terjadi di perusahaan-perusahaan tempat tersebut. Selanjutnya ada going concern. Resiko going concern indikator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional untuk menilai apakah kelangsungan usaha mereka valid atau tidak. Sejumlah indikator sendiri atau gabungan dapat menyarankan hal itu. Yang kedua ada risiko going concern, faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah tetapi memiliki surat dari bank yang setuju untuk memberikan tambahan pembiayaan. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses di dalam perusahaan. Digunakan untuk memandu dan mengontrol struktur. Tata kelola digunakan memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Teknologi informasi. TI adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data, kesalahan pemrograman, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Akses tidak sah dapat mengakibatkan data hilang atau terdistorsi. Akses tidak sah ke program komputer dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Prosedur penutupan menunjukkan bagaimana prosedur penutupan klien dapat mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pos pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.